Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Surya Chandra, dan tiga teman lainnya, yaitu ada Anissa Nur Santoso, Dinda Haryati, dan Dian Ameta. Di sini kami akan membahas terkait analisis PT Bank BCA PT Bank Sentral Asia Terbuka. Next. Iya, maaf. Yang pertama itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis marketing mix 7P Bank BCA. Yang pertama itu ada produk. Di produk ini, Bank BCA memanfaatkan produk-produk tabungan yang mereka keluarkan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah mereka. Dengan sangat mengerti dan memahami kebutuhan beragam masyarakat, maka Bank BCA memiliki produk-produk tabungan yang bermanfaat bagi para nasabahnya, seperti produk tabungan dengan bunga bersaing, deposit berjangka, kartu kredit, dan lain-lain. Di sini antara lain produk-produk BCA sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan BCA, yang kedua itu ada tahapan ekspresi, yang ketiga ada tahapan berjangka, yang keempat ada deposito berjangka, yang kelima ada BCA dolar, yang keenam tabungan itu, yang ketujuh tapres, dan yang kedelapan itu kartu kredit. Next. Yang kedua itu ada promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian atau penjualan dan dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh produsen, baik itu secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembeli. Dengan konsep promosi ini, Bank BCA melakukan serangkaian promosi dari produk-produknya melalui berbagai media dan event, seperti media iklan, televisi, koran, membuat spanduk, dan lain-lain. Dengan cara ini, Bank BCA akan menarik nasabah baru, mengkomunikasikan produk-produk terbarunya, menginformasikan kepada nasabahnya tentang pentingnya kualitas produk mereka, mengajak nasabah mendatangi kantor cabangnya dan memotivasi nasabah untuk memiliki produk lainnya. Nah, seperti gambar di samping ini, Bank BCA mempromosikan produknya dengan memberikan diskon 61% kalau pembeli dari MCD tersebut membayar dengan kartu kredit Bank BCA, kartu Bank BCA. Dan atau misalkan nasabah Bank BCA membeli mobil menggunakan kartu Bank BCA akan menghemat 5,2 juta dan akan mendapatkan free asuransi selama 1 tahun apabila konsumen tersebut membeli mobil dengan menggunakan kartu Bank BCA. Next. Yang tiga itu ada price. Ini penetapan harga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total. Dengan penuh pertimbangan karena pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan serta persaingan. Bank BCA pun memberikan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, seperti pada produk tahapan ekspresi dalam pembukaan rekening tabungan baru dengan mewajibkan nasabahnya melakukan setoran awal sebesar 500.000 dan biaya administrasi sebesar 12.000 setiap bulannya yang masih dapat terjangkau oleh nasabah mereka, sehingga memotivasi mereka untuk membuka tabungan di Bank BCA. Yang keempat itu next. Yang keempat itu ada place. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Nah, dalam pemilihan lokasi, Bank BCA mempertimbangkan untuk membuka cabang baru kantornya pada wilayah yang cukup strategis di mana sering terjadi transaksi usaha daripada nasabahnya.
sehingga akan mempermudah nasabahnya menjalankan transaksi keuangan dari lokasi ia membuat usaha ataupun kantornya. Bank BCA pun akan menjadi andalan dalam suatu lokasi yang strategis dan dapat dipastikan tidak akan sepi dari nasabahnya yang melakukan transaksi. Sebagai contoh, Bank BCA di cabang Tamrin. Nah, seperti yang kalian ketahui nih, di Jalan Tamrin disekelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, agar perusahaan tersebut mudah untuk menjalankan transaksi keuangan mereka, maka Bank BCA memilih lokasi tersebut dan di mana lokasi tersebut cukup strategis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Nah, yang selanjutnya ini ada people. Nah, people ini merupakan aset utama dalam industri jasa perbankan. Dalam hal ini adalah para karyawan dan karyawati BCA yang berada pada posisi depan atau frontliner yang langsung bertemu dan memberikan servis kepada nasabahnya. Kalau untuk people ini, sebenarnya kata kuncinya itu di who do we hire and how should we act. Dari mulai proses rekrutmen dan adanya training, hingga proses masuknya karyawan ke perusahaan. Nah, di sini tuh penting banget juga untuk perusahaan menjaga kesejahteraan karyawan, karena kalau misalkan adanya kesejahteraan karyawan, maka karyawannya akan melayani nasabah dengan lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Nah, bukan hanya tentang karyawan-karyawannya aja, tapi ada juga mitra atau partner bisnis dari BCA itu sendiri. Nah, jadi penting banget untuk BCA menjaga komunikasi kepada mitra dan partner bisnis dan relationship-nya juga terhadap karyawannya. Nah, untuk saat ini tuh karyawan BCA sendiri ada lebih dari 24.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada proses yang akan dijelaskan oleh Surya. Oke, selanjutnya proses. Proses yang dilakukan BCA ialah dengan memberikan layanan kepada nasabah yang merupakan prosedur yang dilalui nasabah, mekanisme, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan BCA. Cara lain yang diimplementasikan BCA dengan membuka dan menutup kantornya di cabang sesuai waktu yang telah ditentukan BCA. Lalu karyawannya juga diberikan skill yang dapat mengikuti prosedur dan sistem yang merupakan standarnya seperti memberikan pelayanan servis disertai dengan senyum untuk menyambut para nasabahnya. Proses yang terus berlangsung ini akan menjamin mutu layanan BCA sehingga mendapat penilaian yang semakin baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Ameta. Nah, yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik ini adalah desain fasilitas fisik yang menjadi peran utama dalam tujuan perusahaan untuk menjalin komunikasi dan hubungan antara karyawan dan konsumen. Nah, bukti fisik ini juga dapat memberikan pengalaman serta nilai tambah bagi konsumen. Bukti fisik yang membuat BCA memiliki karakter di mata nasabahnya yaitu di mana ciri khas dari gedung BCA, seperti memiliki kaca berwarna biru di bagian tengah dan di bagian kanan kirinya berwarna abu-abu muda dan gedungnya memiliki tingkat yang tinggi. Lalu di bagian dalam gedung Bank BCA juga memikirkan fasilitas untuk nasabahnya dan dibangun dengan desain interior yang membuat nasabahnya merasa nyaman. Selain itu, furnitur, lighting system, dan juga tata ruang yang terlihat luas itu juga penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi nilai tambah BCA di mata pengunjung. Next. Nah, selanjutnya ada hal yang telah dilakukan BCA dengan baik. Yang pertama yaitu pelayanan customer service yang terbaik. Nah, di sini BCA memiliki moto yaitu senantiasa di sisi Anda. Moto tersebut merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Contohnya dari layanan customer service BCA. Nah, Bank BCA ini mengukir prestasi melalui ajang Contact Center World Asia Pasifik pada tahun 2020 dan membawa 33 penghargaan dalam beberapa kategori. Penghargaan tersebut diraih berkat penilaian atas standar kualitas pelayanan dan juga kinerja operasional Halo BCA yang mempunyai dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat nasabah. Adapun layanan customer service dari BCA yaitu layanan 24 jam sehingga nasabah itu tidak perlu menunggu lama jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Selain itu, CSBCA juga siap menerima kritikan dari nasabah apabila misalnya terjadi masalah dan kritikan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Untuk menghubungi BCA pun sangat mudah, bisa melalui call center Halo BCA di nomor 1500888, lalu melalui sosial media seperti Twitter di @halobca, dan juga bisa melalui Facebook Messenger yaitu dengan Vira, dan email yaitu halobca@bca.co.id. Kalau melalui webchat bisa di www.bca.co.id, dan via WhatsApp Halo BCA di nomor 081 115 009 98. Yang semua itu tersedia dalam 24 jam. Lalu yang kedua yaitu pelayanan yang ramah kepada setiap konsumen. Nggak dipungkiri lagi bahwa BCA terkenal atas keramahan para karyawannya kepada konsumen. Contohnya yaitu mulai dari Satpam BCA yang dimana terkenal atas keramahannya kepada pengunjung tanpa memandang apapun. Pada bulan Oktober tahun 2021 ini, Satpam BCA ramai jadi perbincangan warganet hingga menjadi trending topik di Twitter. Banyak warganet yang berkata bahwa Satpam paling ramah yaitu Satpam BCA. Selain Satpam BCA, bagian teller, CSO, ARO, dan bagian lainnya juga terkenal ramah, sabar, sigap, dan cepat dalam melayani para nasabahnya. BCA juga mempunyai banyak konter yang tersedia teller itu, yang dimana hal tersebut menjadi nilai plus di mata nasabah, sehingga nasabah yang berkunjung tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk gilirannya dipanggil. Lalu yang ketiga ada pengembangan konsep untuk masa depan. Nah, dalam hal ini BCA terus melakukan inovasi dalam layanan digitalisasi perbankan. Salah satu inovasinya yaitu mengembangkan konsep model cabang masa depan yang lebih efisien dengan teknologi dan juga mesin digital yang dapat digunakan oleh nasabah secara mandiri. Contohnya itu seperti menggunakan mesin customer service digital yang merupakan salah satu layanan BCA yang dapat dilakukan secara self-service karena menggunakan teknologi yang user-friendly. Nah, mesin CS digital BCA ini hanya menggunakan betul dengan fitur ganti kartu ATM ini hanya menggunakan KTP elektronik yang udah bisa dilakukan sejak bulan April 2019. Nah, mesin ini dengan mudah membantu nasabah yang ingin mengganti kartu-kartu ATM atau kartu debit yang hilang, yang rusak, atau ingin ganti jenis kartu. Syarat utama dalam penggunaan mesin CS Digital BCA ini hanya nasabah perlu membawa KTP elektronik yang nantinya sebagai alat verifikasi. Lalu yang keempat ada kualitas produk dan layanan yang selalu berinovasi. Nah, dalam hal ini BCA pada tahun 2021 terpilih sebagai salah satu pemenang dalam Gartner Eye on Innovation Award 2021, dan penghargaan ini menjadikan BCA sebagai bank pertama di Indonesia yang masuk dalam jajaran perusahaan papan atas di kawasan Asia Pasifik dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang komprehensif. Di sini ada RODES atau Integrated Robotic System for Automatic EDC Testing yang merupakan inovasi yang mengintegrasikan kolaboratif robot dengan Robotic Process Automation atau RPA untuk EDC. Robot ini dapat melakukan aktivitas seperti manusia, yaitu menggesek kartu, memilih menu, dan memasukkan PIN. Robot memungkinkan pengujian edisi lebih cepat, menghasilkan hasil yang lebih akurat, dan juga menyusun laporan secara real time. RODES mampu menyederhanakan berbagai tugas, misalnya pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dalam waktu 5 hari, bisa dikerjakan menjadi 1 hari. Nah, selain itu, produk Bank BCA yang ditawarkan oleh BCA yaitu ada tahapan BCA yang terdiri dari paspor Blue, Gold, dan Platinum, ada tahapan ekspresi, tahapan berjangka, ada tahapan Gold, Tapres, simpanan pelajar, tabunganku, laku, BCA dolar, dan deposito berjangka. Nah, BCA juga memiliki berbagai layanan juga seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu mesin customer service digital, dan ada juga mesin ATM Bank BCA yang dimana sekarang udah banyak banget mesin ATM Bank BCA ini bisa store tunai, sehingga nasabah tuh tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang untuk melakukan store uang tunai. Mesin ATM BCA store tunai ini nggak cuma bisa ditemuin di lokasi-lokasi tertentu yang besar gitu, tapi mesin ATM BCA yang store tunai ini bisa dijangkau di Alfamart, Indomaret, dan SPBU terdekat. Selain itu, layanan BCA melalui aplikasi ada M-Banking yang bisa diinstal di smartphone, lalu ada Klik BCA atau e-banking yang
dapat diakses melalui browser di HP, komputer, ataupun tablet. Lalu ada aplikasi Sakuku yang merupakan uang elektronik dan aplikasi platform bank digital terbaru yaitu Blue by BCA yang tanpa kantor cabang dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dan yang kelima ada sistem privasi dan keamanan terbaik. Nah, dalam hal ini privasi yang mana yang sudah tertulis jelas di laman bca.co.id yaitu BCA tidak menjual, menukar atau memperlihatkan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah atau pengunjung situs dan internet banking BCA. BCA juga tidak melacak pengunjung situs BCA. Website BCA juga menggunakan cookie. Semua transaksi perbankan dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta kebijakan internal BCA. Nah, selain itu, dalam hal keamanan, BCA juga telah dinobatkan sebagai bank paling aman di Indonesia versi Global Finance. Selain itu, BCA juga mendapatkan 2 sertifikat standar keamanan data global dan layanan IT, yaitu sertifikat Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 dan sertifikat ISO 20.001 2018. Dengan hal tersebut, BCA terbukti dengan senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah dan melakukan pengamanan transaksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank BCA juga telah mengimplementasikan kode one time password atau yang sering kita sebut dengan OTP dan juga card verification value atau CVV yang membantu dalam peningkatan keamanan. Nah, di sini BCA juga menerapkan strategi pengamanan mulai dari pengamanan jaringan, aplikasi, sistem komputer, dan juga data. Semua pengamanan yang telah dilakukan itu bertujuan mengamankan data dengan konsep data loss prevention. Nah, untuk memastikan keamanan tersebut, keamanan transaksi, BCA menerapkan pengamanan tambahan berupa two-factor authentication untuk memastikan akses aplikasi itu dilakukan oleh orang yang tepat. Untuk menghindari kejahatan perbankan, BCA juga seringkali dan terus-menerus mengedukasi nasabahnya untuk menjaga data pribadi seperti tidak memberikan PIN, OTP, ataupun informasi rahasia dan pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anissa. BCA ini udah beberapa kali dinobatkan menjadi bank nomor 1 di Indonesia. Nggak di Indonesia aja, kadang juga ada di Asia, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor. Yang pertama, BCA memiliki layanan yang lebih ramah, cepat, dan tanggap dibanding bank lain. Yang kedua, sistem BCA yang menjamin kerahasiaan nasabah, dan ada M-Banking BCA yang lebih memuaskan. Kenapa BCA memiliki layanan yang lebih ramah, cepat, dan tanggap dibanding bank lain? Ini tuh udah sering banget ada reviewnya ya di internet, kayak misalkan pembuat proses pergantian ATM tuh cepet banget, apalagi tuh kalau misalkan BCA kartu ATM-nya hilang, kita itu nggak perlu lapor ke polisi, sedangkan bank-bank lain itu kadang harus bikin surat kehilangan ke kantor polisi. Nah, selain itu mulai dari satpam hingga kepala cabangnya semua seperti diwajibkan memasukkan pengalaman yang ramah. Nah, itu tuh juga menjadi nilai plus banget, kayak udah terkenal banget dari servisnya BCA itu sendiri kalau misalkan mereka itu sangat ramah, cepat, dan tanggap dalam menangani komplain-komplain customer. Lalu ada sistem BCA yang menjamin kerahasiaan nasabah. Nah, di sini juga karena tadi juga disebutkan oleh Meta bahwa BCA juga dinobatkan menjadi bank paling aman di Asia. Nah, itu juga mendukung adanya opini ini nih, sistem BCA yang menjamin kerahasiaan nasabah karena adanya privasi dan keamanan. Lalu ada M-Banking BCA yang lebih memuaskan. Nah, dari M-Banking ini, pertama kita bisa buat rekening baru dari M-Banking BCA tanpa perlu ke kantor cabang. Jadi video call aja sama CS-nya. Nah, lalu UI UX-nya dari M-Banking BCA ini juga sangat mudah dipelajari gitu. Udah gitu online-nya juga jarang online-nya jarang error. Nah, itu juga menjadi nilai plus banget. Apalagi nggak lemot kalau misalkan dibandingkan dengan M-Banking lain gitu. Udah gitu, ini juga menjadi nilai plus dari BCA itu sendiri, yaitu nomor digit rekeningnya itu lebih sedikit BCA, jadi mudah dihafal gitu ya.
Kalau misalkan bank lain itu kan kadang ada yang panjang banget, jadi susah banget gitu kan dihafalin. Nah, BCA cuma ada 10 digit, jadi itu menjadi nilai plus dari BCA yang mana nggak ada di kompetitor yang lain. Nah, selanjutnya promo dan diskon BCA itu banyak banget. Kayak mulai dari nonton, atau kayak misalkan langsung di tenannya, kalau misalkan pembayaran via BCA akan mendapatkan potongan berapa persen, kayak gitu. Lalu BCA juga lebih praktis. Lebih praktisnya bisa dilihat dari tadi pembuatan rekening, terus pengurusan kartu hilang, kayak gitu. Jadi BCA ini tuh nggak bertele-tele sih, nggak kayak kompetitor-kompetitornya yang lain. Lalu aksesnya mudah dan banyak. Nah, kalau aksesnya ini, dia itu di setiap seluk-beluk, ibaratnya di perkantoran, di mana-mana, itu tuh banyak banget kita bisa menemukan BCA. Dari mulai ATM store tunainya, ataupun kantor cabangnya itu sendiri. Atau biasanya kalau misalkan di tenan-tenan itu, juga udah banyak banget mesin geseknya, ya, mesin edisinya itu udah banyak banget BCA dibandingkan bank-bank lain. Apalagi kalau BCA itu kadang dia suka nggak ada minimal payment. Kalau misalkan bank lain itu tuh kadang suka ada minimal payment kayak 50.000 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja kayak di Alfamart, itu tuh cuman kayak 5.000 aja itu juga udah bisa pakai ATM BCA gesek gitu kalau misalkan kalian nggak megang cash. Nah, lalu selalu berinovasi. Tadi juga udah dikasih tahu sama Meta beberapa inovasi seperti ada CS Digital, ada Vira, ada Blue. Nah, selain itu BCA juga berinovasi dengan jadi tuh di m-banking-nya BCA itu udah bisa mesen kayak tiket pesawat, tiket hotel, dan tiket bioskop pun udah bisa dipesan dari aplikasi m-banking itu sendiri. Nah, yang pertama kali melakukan inovasi untuk melakukan adanya cardless payment pun BCA. Jadi, kalau misalnya kita nggak bawa ATM, kita cukup menggunakan aplikasi MBCA aja untuk ambil uang di ATM. Jadi nanti tinggal masukin nomor handphone dan kode, ataupun store-nya juga bisa pakai cardless kayak gitu. Atau misalkan kita lagi, ini pengalaman pribadi sih, jadi kayak ada jajanan kaki lima di dekat rumah gitu. Jadi cuma 12.000 tapi bayarnya bisa pakai QR BCA gitu. Nah, ini kan juga inovasi banget ya. Jadi kayak sangat memudahkan, sangat praktis untuk nasabahnya. Nah, itu juga jadi nilai plus untuk nasabah-nasabah itu sendiri gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh Surya. Nah, selanjutnya ada saran perbaikan kepada Bank Sentral Asia. Yang pertama itu memaksimalkan pelayanan customer service. Dikarenakan pelayanan customer service yang diberikan BCA merupakan salah satu hal yang terbaik yang dimiliki BCA. Selanjutnya yang kedua ada mempertahankan dan mengembangkan hal-hal yang tidak dilakukan kompetitor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya BCA memiliki layanan yang lebih ramah, cepat, dan tanggap dibandingkan bank lain, sistem BCA yang menjamin kerahasiaan nasabah, m-banking BCA yang lebih memuaskan, promo dan diskon BCA yang lebih banyak, BCA lebih praktis, dan aksesnya lebih mudah dan banyak, dan selalu berinovasi. Yang ketiga itu ada memperbanyak event-event yang diadakan oleh BCA seperti BCA Expo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan diharapkan dapat mendongkrak penyaluran kredit KPR dan KKB. Next. Nah, yang keempat itu menciptakan tren kerja positif yang didukung dengan pemulihan ekonomi saat ini, sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi yang dapat diimplementasikan saat ini. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan berbagai inovasi penjualan pada kondisi pandemi saat ini, seperti mendorong pemanfaatan digitalisasi dan juga memastikan setiap event yang dibuat dilakukan sesuai protokol kesehatan demi membantu Indonesia tetap tangguh. Yang terakhir itu memberikan stimulus bagi nasabah yang memanfaatkan fitur angsuran terencana. Hal ini bertujuan untuk mendorong bisnis kredit dari BCA. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1. Untuk penanya pertama bisa dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Saya Rizal Solita dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kalian. Mungkin sudah banyak ya orang tahu kalau pelayanan bank terbaik di Indonesia itu adalah Bank BCA, sehingga dapat meningkatkan daya tarik orang-orang untuk menjadi nasabah dari bank tersebut.
Nah, bagaimana cara BCA dalam mengelola karyawannya dengan baik? Kemudian program apa yang biasa dibuat perusahaan tersebut sehingga bisa mendapatkan bank dengan pelayanan terbaik di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Rejal atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Rejal akan dijawab oleh Dian Ameta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Solita, yaitu bagaimana cara BCA dalam mengelola karyawannya dengan baik. Nah, di sini BCA memiliki strategi dalam mengelola sumber daya manusianya, yaitu dengan cara mengadakan serangkaian pelatihan untuk mempertahankan standar pelayanan untuk nasabah. Nah, pelatihan ini biasanya tuh dilakukan sama pihak BCA-nya tuh selama 3 bulan. Terus selain pelatihan, di situ juga ada mentornya juga, sehingga calon sumber daya manusia atau sumber daya manusianya itu dapat dibentuk, dibangun dengan culture, dan cara melayaninya itu sesuai sama SOP-nya BCA. Nah, selain itu, karyawan dikelola dengan baik dengan cara kayak misalnya si Bank BCA ini menerbitkan sistem dan prosedur atau aturan kebijakan yang nantinya akan menjaga standar layanan Bank BCA-nya. Terus ada juga pelatihan, kan sekarang COVID ya, jadi ada juga pelatihan secara online yang dimana ngedukung si karyawan ini kayak misalkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya learning dengan mobile. Terus selain itu, di sana juga dikasih materi-materi dan diberikan tutorial serta ada juga webinarnya agar si karyawan ini walaupun di tengah pandemi COVID kayak gini nggak ketinggalan informasi mengenai Bank BCA-nya. Terus BCA juga mendukung kesejahteraan karyawannya ini dengan cara mempunyai program Bakorseni rekreasi sehingga dan juga sesi konseling. Nah, yang terakhir, BCA juga memberikan dorongan kompetisi karyawan dengan cara setiap karyawan ini punya kewajiban untuk memenuhi learning culture itu dalam 1 tahun. Lalu ada juga community of practice-nya yang masing-masing itu per unit, jadi nanti tuh dibuat sistem kayak COP gitu yang mana nantinya mereka saling share pengetahuan gitu. Lalu setiap karyawan ini juga diberikan kesempatan untuk ngomong ke atasannya kayak berdiskusi gitu kayak tentang apa yang bakal mau dikembangin. Terus kalau misalkan si karyawan ini mau ngembangin kayak gini, ada nggak pelatihan atau training yang bisa diikuti sama karyawannya itu. Terus program yang menjadikan Bank BCA menjadi bank dengan layanan terbaik itu di mana program-program BCA ini dia terus mengoptimalkan di bagian digitalisasi. Kayak misalkan digital banking, sehingga nasabah ini kayak mudah ngeakses layanan itu dimanapun dan kapanpun. Terus layanan BCA ini yang selalu berinovasi ini kayak di bagian aplikasi digital ada kemajuan kayak misalnya bisa chatting melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, terus M-Banking, E-Banking, Sakuku, Blue BCA, dan layanan yang customer service digital itu. Seperti itu, Reza, kurang lebihnya. Bagaimana? Terima kasih Dian Ameta atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke penanya kedua, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kelompok untuk presentasinya. Saya mau bertanya dalam slide di PowerPoint tadi ada hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor, yaitu salah satunya sistem dari Bank BCA yang menjamin kerahasiaan nasabah. Nah, yang seperti yang kita tahu kalau misalnya bank itu kan sebenarnya poin utamanya itu menjamin kerahasiaan nasabah. Nah, bolehkah kalian menjelaskan kenapa kalian memasukkan poin tersebut di hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor lain? Apalagi kan kalau semua bank itu juga pasti diawasi oleh pemerintah terkait data para nasabah. Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa atas pertanyaannya. Pertanyaan Vanessa akan dijawab oleh Anissa. Oke, izin jawab ya Vanessa. Ini sebenarnya lebih ke pengalaman, bukan pengalaman sih, cerita dari kakak gitu. Yang pertama, jadi
sepupu aku ada yang kerja di salah satu bank BUMN. Nah, dia itu kerjanya di kantor, bagian kantor, bukan bagian frontliner. Nah, di bank BUMN ini gampang banget buat ngeakses data nasabah. Kayak kita cuma cari namanya nih, misalkan nyari Vanessa Veronica di sistem bank tersebut. Nah, nanti tuh langsung muncul saldonya berapa, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada data siapa yang akses kayak gitu, nggak ada. Jadi langsung muncul aja. Nah, sedangkan Bank BCA ini tuh nggak bisa, dia nggak ada sistem kayak gitu. Karena kakak aku pernah salah transfer dan dia tuh minta datanya ke Bank BCA, tapi sama Bank BCA tuh nggak dikasih. Memang dibantu, cuma nggak dikasih untuk datanya ini gitu loh. Jadi data nasabah ini benar-benar benar-benar aman banget. Bahkan kalau misalkan kita berurusan sama itu, walaupun emang kalau sama BCA itu sendiri. Akhirnya kakak aku itu sampai nyari IG-nya kayak gitu, karena dari bank BCA-nya pun dia nggak ngasih data nasabah tersebut. Sedangkan di bank BUMN yang aku maksud tadi, dengan mudahnya karyawannya untuk mengakses, dan itu juga kemungkinan bisa mengakses karyawan-karyawan lain, dan dia ada mutasi rekeningnya kelihatan, saldonya kelihatan, jadi kelihatan sangat bisa diakses gitu loh, mudah banget buat diakses, nggak kayak si BCA ini. Lalu juga jadi waktu itu ada, ini cerita dari sepupu aku juga yang jadi teller BCA. Jadi dia tuh waktu itu ada penipu gitu. Nah, penipunya itu pengen buat transaksi, ngambil uangnya ke cabang. Nah, tapi karena udah beberapa ada yang laporin, nah pelapor ini pun nggak bisa mengakses datanya, tapi dengan cepatnya si BCA ini bertindak, pas si penipu itu mau transaksi ke tellernya atau CS-nya, pas di kantor cabang itu langsung ada tanda kalau misalkan dia ini tuh udah diblokir gitu ATM-nya, kayak udah dibekukan dan udah terindikasi penipu gitu loh. Jadi sangat aman banget gitu loh. Jadi duitnya kan juga jadi dia nggak bisa ngambil si penipu itu, dan duitnya ujung-ujungnya juga akan bisa dikembalikan ke nasabah itu. Nah di sini kenapa aku nge-state kalau misalkan BCA itu lebih aman dan lebih menjaga privasi nasabahnya, dan lebih privasi sih daripada bank-bank lain kayak Vanessa. Gimana Vanessa? Ya, oke, baik. Terima kasih Anissa udah dijelaskan. Berarti ini berdasarkan pengalaman yang boleh dirasain sama penggunanya langsung gitu ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke penanya ketiga, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya bertanya adalah saya. Tadi saya sempat melihat slide promosi. Nah, kan di era digital seperti sekarang ini ya, perusahaan jasa juga termasuk perusahaan perbankan. Dalam hal ini kan BCA udah ngegencarin promosi juga melalui media sosial. Nah, ini dalam promosinya di media sosial, kalangan apa aja atau segmen apa aja yang jadi target market BCA di media sosial? Terima kasih. Terima kasih Alvin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Alvin akan dijawab oleh Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Dalam promosinya di media sosial, kalangan apa saja atau segmen apa saja yang menjadi target Bank BCA. Nah, di dalam media sosial, Bank BCA pun membagi targetnya ke dalam 3 segmen. Yang pertama itu ada anak muda, yang kedua itu ada bisnis, dan yang terakhir itu ada lifestyle. Untuk anak muda itu sendiri, di sini Bank BCA menyiapkan tabungan tahapan ekspresi, yang dimana tahapan ekspresi ini mempunyai penawaran biaya administrasi yang lebih murah, dan tahapan ekspresi ini diperuntukkan khusus untuk nasabah yang ingin bergaya trendy, unik, dan kekinian. Dan untuk peminat bisnis, Bank BCA menyiapkan Biz Guide, layanan khusus tanpa antri, agar pebisnis lebih mudah untuk melakukan transaksi tunai dan non-tunai di bank tanpa antri yang sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Dan untuk sementara itu, untuk lifestyle, Bank BCA menyiapkan Good Life. Good Life BCA hadir dengan berbagai konten. Konten menarik seperti lifestyle, olahraga, parenting, dan masih banyak yang lainnya. Kira-kira begitu, Alvin. Oh, berarti terbagi menjadi 3 segmen ya, anak muda, bisnis, tadi apalagi sama lifestyle. Oke. Ya. Terima kasih Dinda.
Terima kasih Dinda atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke penanya keempat, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas presentasi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, hal yang dilakukan BCA dengan baik salah satunya adalah dengan mobile app banking yang mereka miliki. Nah, tetapi di sini banyak kompetitor yang bergerak dalam bidang sama ini di perbankan dan mereka memiliki aplikasi mobile banking juga. Menurut kelompok kalian, apakah ada hal baik yang telah dilakukan oleh kompetitor yang dapat diterapkan BCA dalam aplikasi mobile banking mereka agar dapat berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya? Dan apakah menurut kalian ada kekurangan dari aplikasi mobile banking BCA sehingga mereka dapat berbenah sehingga menjadikan aplikasi mobile banking mereka itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Farli atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Farli akan saya jawab ya. Nah, dari mobile banking BCA itu terdapat beberapa fitur yang tidak dimiliki BCA namun ada di kompetitor. Di antaranya yang pertama ada fitur login yang menggunakan sidik jari dan face recognition. Fitur ini ada pada kompetitor yaitu BNI Mobile Banking dan Mandiri Online. Dengan adanya fitur login ini mempermudah dan mempercepat proses login ke dalam aplikasi mobile banking. Nah, fitur kedua yang tidak dimiliki oleh M-Banking BCA yaitu fitur halaman utama yang menampilkan saldo rekening. Fitur ini ada pada BNI Mobile yang langsung ada di halaman utama saldonya. Dengan adanya fitur ini, pemilik mobile banking tidak perlu mengakses melalui menu-menu yang ada di dalamnya dan nggak ribet-ribet lah harus masuk ke menu info saldo dan lainnya. Fitur ketiga yang tidak dimiliki BCA yaitu fitur kirim uang yang lebih variatif, yaitu bisa mengirimkan uang secara langsung menjadi GoPay, pulsa, dan mobile tunai yang bisa langsung dicairkan di mesin ATM. Fitur ini ada pada BNI Mobile Banking. Nah, kartu ucapan dari kirim uang ini bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp ataupun Telegram. Yang keempat, fitur screenshot yang secara otomatis dan bisa langsung di-share melalui WhatsApp, Telegram, dan semacamnya. Fitur ini ada pada BNI Mobile Banking dan Mandiri Online. Sedangkan kalau di M-Banking BCA belum ada. Nah, dengan adanya fitur ini, pemilik mobile banking tidak perlu melakukan screenshot secara manual. Untuk selanjutnya, fitur yang tidak dimiliki BCA yaitu fitur layanan pembayaran yang lebih lengkap, di mana pembayaran seperti uang kuliah, PBB, dan pajak kendaraan. Fitur ini ada pada BNI Mobile Banking dan Mandiri Online. Sedangkan BCA cuman ada mungkin lebih ke lifestyle ya, kayak tiket pesawat, tiket nonton, baru itu aja. Fitur terakhir yang tidak dimiliki BCA yaitu fitur banner promo yang sedang berlangsung dan informasi penting terkait dengan bank yang ada pada halaman utama. Fitur ini ada pada BNI Mobile Banking. Nah, dari fitur-fitur yang tidak dimiliki ini mungkin BCA bisa mengimprove ke depannya supaya bisa lebih berkembang dan bisa menerapkan fitur-fitur yang belum dimiliki sekarang. Gimana, Farli? Baik, cukup lengkap. Jadi saya dapat tadi ada setidaknya ada 6 kekurangan yang harus BCA berbenah lagi sehingga dapat menjadikan mobile banking mereka lebih baik lagi. Mungkin itu aja, cukup. Terima kasih banyak Surya atas jawabannya. Oke, terima kasih Farli. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.